warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari, mahasiswa Universitas Bakti Kencana Bandung. Saya kelas 2C S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap anak. Selamat menyaksikan. Sebelum ke tindakan, kita persiapan alat terlebih dahulu. Yang pertama ada stetoskop, yang kedua ada tensi darah, yang ketiga ada penimbang berat badan, yang keempat ada handscoon, yang kelima ada refleks hammer, yang keenam ada funlight, yang ketujuh ada termometer, yang kedelapan ada mengukur tinggi badan, yang kesembilan ada handphone sebagai stopwatch. Baiklah, kita langsung saja ke tindakan. Assalamualaikum adek. Waalaikumsalam kak. Perkenalkan, nama kakak perawat Indah Wulandari. Di sini kakak akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap adik. Sebelumnya kakak boleh tahu nama adik siapa? Boleh kak, nama saya Angelica. Oh, umur adik berapa? 7 tahun. Berarti udah sekolah ya? Iya. Baiklah, kalau adik bersedia, kakak akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap adik. Waktunya kurang lebih 5 menit. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baiklah, kalau bersedia kita mulai saja ya. Pemeriksaan pertama kita di bagian kepala, kita infeksi kepala adik. Pertama di bagian rambut. Apakah ada warna lain? Sepertinya tidak, rambut adik berwarna hitam, tidak ada warna lain yang mempengaruhi kesehatan rambut adik. Terus kita lanjut ke bagian kepala, apakah terdapat benjolan? Sepertinya tidak, normal. Kepala adik berbentuk simetris, normal. Lanjut ke bagian kedua, kita ke bagian alis. Alisnya simetris, normal. Kita lanjut ke bagian mata ya. Normal juga. Baik, selanjutnya kita ke bagian telinga. Apakah simetris atau tidak? Apakah ada benjolan di belakang telinganya? Alhamdulillah, sepertinya tidak. Terus kita ke bagian daun telinganya. Apakah ada serumen atau tidak? Sepertinya tidak, bersih. Ini tidak, normal, simetris. Pemeriksaan selanjutnya kita di bagian hidung. Apakah ada nyeri tekan atau tidak? Kita pemeriksaannya menggunakan spekulu. Apakah ada benjolan di dalamnya atau tidak? Atau pemeriksaan? Sepertinya tidak, normal. Kemudian pemeriksaan selanjutnya kita di bagian bibir dan mulut. Kita lihat bibirnya berwarna merah, bagus. Kita lihat mulutnya, giginya, apakah ada karies atau tidak? Sepertinya tidak, normal. Terus kita gunakan tong septal untuk melihat bagian taringnya. Bisa julurkan lidahnya. Sepertinya tidak, normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian lehernya. Apakah simetris atau tidak? Kita lihat apakah ada pembengkakan atau benjolan, tidak. Sepertinya tidak, normal. Terus kita lihat di lehernya, di bagian kelenjar limpanya, normal. Terus kita lihat di bagian kelenjar tiroidnya, apakah ada pembengkakan atau tidak. Sepertinya tidak, simetris, normal. Selanjutnya kita ke pemeriksaan dada, di mana pemeriksaan dada terdapat 4 pemeriksaan. Yang pertama ada infeksi, yang kedua ada palpasi, yang ketiga ada frekuensi, yang keempat ada auskultasi. Baik, sebelumnya di Angel boleh berbaring dulu. Ya. Lanjut, kita pemeriksaan pertama yaitu infeksi. Kita lihat bagian dadanya normal atau tidak. Sepertinya normal. Terus kita ke bagian 2 yaitu palpasi. Kita raba bagian dadanya simetris atau tidak.
Maaf sebelumnya di enjoy ya. Terus kita yang keempat ke bagian frekuensi. Lanjut ke bagian yang keempat, kita ke aukutasi, di mana menggunakan stetoskop. Kita dengar bunyi dadanya normal atau tidak, ceng normal. Kita lihat bagian belakangnya normal atau tidak, ini normal juga. Kita lanjut ke pemeriksaan bagian perut, sama ada 4. Yang pertama ada infeksi juga. Lanjut kita lihat apakah perutnya berbentuk palpasi atau tidak. Lanjut yang kedua, lanjut ke yang 3, ada nyeri tekan atau tidak. Kita lanjut ke 4 dengan menggunakan stetoskop. Kita dengar apakah ada bunyi di perutnya, bunyi injeksi atau tidak. Sepertinya tidak, normal. Bagian perutnya normal, tidak ada infeksi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan darah pada anak. Kita gunakan tensi darah. Baik, tekanan darahnya normal 90 Mhg. Untuk tekanan darah pada anak yaitu normalnya 60 sampai 90 Mhg. Baik, pemeriksaan selanjutnya kita masuk ke pengukuran suhu tubuh pada anak. Kita gunakan termometer. Maaf ya, Dek. Suhu tubuhnya normal 36,6. Suhu tubuh normal pada anak 36,6 sampai 37,5. Kita lanjut ke pemeriksaan setinitas bawah dan atas. Yang pertama kita ke setinitas atas. Kita lihat bagian tangannya normal atau tidak. Sepertinya bagian tangannya normal. Terus kita lanjut ke bagian kapiler relatisnya. Kita lihat normal atau tidak. Sepertinya normal juga. Kita langsung saja ke area asila. Kita lihat apakah ada benjolan atau bengkak di area asilanya. Sepertinya normal, tidak ada benjolan atau pembengkakan di area asilanya. Kita lanjut ke bagian bawah. Maaf ya, Dek. Kita lihat bagian kakinya normal atau tidaknya. Sepertinya normal. Terus kita lihat jari-jarinya, kepala reptilnya normal atau tidak. Terus kita lihat di bagian kakinya terdapat memar atau tidak, ataukah ada bengkak yang menempel di kakinya. Sepertinya tidak. Normal. Untuk data pengambilannya kita menggunakan relative hemorrhage. Baik.
Kita ketuk. Apakah merasa sakit? Tidak. Kali lagi ya, Dek. Ini. Baik. Lanjut ke yang sebelahnya. Ini. Ini. Jika tidak, relatif honor berfungsi untuk mengetahui bagian saraf lutut kakinya. Sepertinya kakinya normal dan tidak ada saraf ataupun penyakit lainnya. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi badan pada anak. Mengukurnya pakai meteran ya, dari 0,3 ke bawah. Tinggi badannya 135 cm normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan berat badan pada anak menggunakan timbangan. Silakan deh. Ternyata berat badannya 23 kg. Adek, terima kasih ya sudah mau dilakukan pemeriksaan tadi. Bagaimana perasaan Adek setelah dilakukan pemeriksaan tadi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Kakak pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.